Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rismawati Kamdani. Kali ini saya akan melanjutkan materi statistika ekonomi. Kali ini kita akan membahas metode sampling dan distribusi sampling. Sebagai pengantar, dalam statistika, kata populasi berarti seluruh objek yang akan diteliti. Satuan dari populasi dinamakan unsur. Populasi finite adalah populasi yang unsurnya terbatas, misalnya 300 perusahaan yang go publik atau 220 juta penduduk Indonesia. Nah, ini merupakan populasi finite karena banyaknya unsurnya terbatas ya. Ada 300 perusahaan dan ada 220 juta penduduk Indonesia ya. Tetapi jika unsurnya tidak terbatas, maka populasi dinamakan populasi infinite. Namun dalam ekonomi dan bisnis, populasi infinite ini jarang ditemui. Nah, mengumpulkan informasi dari seluruh unsur dalam suatu populasi dinamakan melakukan sensus. Ya, dari sensus dapat diperoleh ciri-ciri populasi atau yang disebut sebagai parameter. Namun, melakukan sensus seringkali tidak perlu karena biayanya besar, banyak memerlukan waktu, atau tidak mungkin dilakukannya sensus. Konsekuensinya sering digunakan sampling, yaitu mengumpulkan informasi dari sebagian unsur-unsur suatu populasi. Bagian dari objek yang akan diteliti dinamakan sampel. Nah, ciri-ciri dari suatu sampel dinamakan statistik. Dalam sampling, diharapkan dipilih sebagian populasi yang setepat mungkin. Namun celakanya, sangat sulit, atau bahkan tidak mungkin untuk mempunyai suatu sampel yang sangat lengkap mencerminkan populasi. Nah, sehingga tidak beralasan untuk mengharapkan hasil sampel sama tepat dengan ciri-ciri populasi, karena kesalahan sampling selalu ada. Ini tidak berarti bahwa hasil sampel tidak berguna. Jika kesalahan sampel dapat diduga secara objektif, maka ketepatan kesimpulan atau inferensi dari penggunaan sampling dapat juga diduga. Pada bagian awal bab ini, kita akan uraikan beberapa metode yang digunakan untuk mengambil sampel atau disebut sebagai metode sampling. Dalam bagian berikutnya akan diterangkan mengapa informasi yang diperoleh dari sampel berbeda dengan informasi sejenis dari populasi. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode sampling. Nah, ukuran sampel yang lebih besar belum tentu memberikan ketepatan yang lebih teliti. Ada beberapa cara pemilihan sampel yang menghasilkan sampel yang sangat mencerminkan populasi. Dari cara ini tidak ada salah satu yang terbaik. Suatu cara yang cocok untuk pengambilan sampel ditentukan oleh sifat-sifat populasi dan keterampilan peneliti. Pertama, random sample atau sampel probabilitas. Sampel random atau sampel probabilitas adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dari populasi diketahui sebelum pemilihan sampel dan biasanya tidak sama dengan 0 probabilitasnya. Nah, ada 4 jenis utama sampel random, yaitu sampel random yang simple, stratified, cluster, dan systematic. Namun, presentasi ini tidak membicarakan sampel random sistematik. Sekarang kita membahas jenis random sample yang pertama, yaitu simple random sample, atau diterjemahkan sebagai sampel random sederhana. Sampel random sederhana, yang untuk seterusnya disebut sampel random saja, adalah suatu metode pemilihan sampel yang sedemikian rupa sehingga setiap unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Dan setiap ukuran sampel N mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Untuk menjelaskan definisi tersebut, misalkan diberi contoh seperti berikut ini. Anak, kita notasikan A, Budi kita notasikan B, Clara kita notasikan C, dan Dodi kita notasikan D, adalah populasi dari anak-anak sebuah keluarga. Keempat anak tersebut mempunyai masa liburan yang sama, tetapi hanya 2 orang yang dapat berwisata pada waktu yang sama. Akibatnya, orang tua mereka melakukan undian dengan mengambil 2 dari 4 anaknya. Nah, maka kemungkinan hasil sampel dengan ukuran 2 dari populasi tersebut adalah AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Ya, yaitu anak dengan Budi, anak dengan Clara, anak dengan Dodi, Budi dengan Clara, Budi dengan Dodi, dan Clara dengan Dodi. Ya, masing-masing anak muncul 3 kali dalam ke-6 kemungkinan hasil sampel. Ya. Jadi ada 6 hasil sampel. Dari ke-6 kemungkinan hasil sampel ini, masing-masing anak
muncul 3 kali. Sehingga peluang A, peluang B, peluang C, peluang D nilainya sama, yaitu 3/6 atau 0,5 atau setengah ya. Nah, berarti masing-masing unsur mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Di samping itu, masing-masing sampel dengan ukuran sampel 2 mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, yaitu 1/6. Unsurnya ini di sini adalah A, B, C, dan D. Sedangkan sampelnya itu adalah AB, AC, AD, dan seterusnya. Ya. Jadi peluang yang terpilih adalah A, itu adalah setengah. Ya. Peluang yang terpilihnya B adalah setengah juga, dan seterusnya. Sedangkan peluang yang terpilihnya A dan B secara bersamaan itu adalah 1/6. Karena kedua persyaratan dipenuhi, maka dinamakan sampel random. Persyaratan yang ini ya, bahwa setiap unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, dan setiap ukuran sampel N mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Banyaknya kombinasi kemungkinan hasil sampel dari populasi N dengan ukuran sampel N adalah kombinasi N kecil dari N besar, yaitu sama dengan N faktorial dibagi N kecil faktorial dikali N min N faktorial. Nah, ini sudah kita bahas ya di bagian probabilitas ya tentang kombinasi ini. Nah, untuk contoh di atas, kita punya N-nya 4 ya, karena ada sebanyak 4 unsur. Dan N kecilnya itu 2. Sehingga C24 itu sama dengan 6. Ya, berarti masing-masing kombinasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, yaitu sebesar 1/6. N kecilnya itu adalah merupakan banyaknya orang dalam sampel, gitu ya, dalam setiap sampel. Oke, berikutnya kita akan membahas stratified random sample. Jika dalam populasi dibagi ke dalam kelompok yang relatif homogen dan sampel dibentuk dari masing-masing kelompok, cara ini dinamakan stratified random sampling. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memperbaiki pendugaan ciri-ciri populasi. Contoh pengelompokan dapat dilihat pada gambar 10.1, yaitu gambar ini. Suatu populasi pendapatan keluarga dari suatu desa yang terdiri dari 15 rumah tangga, 5 rumah tangga berpendapatan kurang dari 50, 8 keluarga berpendapatan antara 100 dan 200, dan sisanya berpendapatan di atas 500. Seperti ini datanya ya. Nah, ini adalah data yang belum dikelompokkan. Kemudian ini adalah data yang telah dikelompokkan. Ya. Nah, jika diambil sampel random sebanyak 3 rumah tangga, kita dapat memilih rumah tangga yang manapun. Maka hasilnya dapat terlalu rendah atau terlalu tinggi untuk menduga ciri-ciri populasi. Tetapi setelah dilakukan pengelompokan ke dalam kelompok rendah, menengah, dan tinggi seperti pada 10.1 di bagian kanan tadi, kemudian diambil sampel dari masing-masing kelompok, kita tidak mungkin mendapatkan statistik yang terlalu besar dan terlalu kecil dibanding populasi. Nah, rata-rata populasinya itu adalah 2.645 dibagi 15. Kita peroleh dari sini ya. Jadi dari jumlah pendapatan dari 15 keluarga ini kita jumlahkan dan akan dihasilkan 2.645 karena banyaknya keluarga atau banyaknya rumah tangganya itu adalah 15, maka rata-rata populasinya adalah 2.645 dibagi 15, yaitu 76,3. Jika diambil sampel dari pendapatan yang belum dikelompokkan, misalnya diperoleh 25, 40, 30, ya misalnya kita ambil 3 dari yang belum dikelompokkan, misalnya kita ambilnya yang 25, 30, sama 40, maka diperoleh sampel rata-ratanya itu 25 ditambah 40 ditambah 30 dibagi 3 ya. Jadi 95 dibagi 3 yaitu 31,6. Ternyata nilainya sangat jauh kan dari rata-rata populasi yang sebenarnya gitu. Kemungkinan lain dapat dihasilkan misalnya kita ambilnya 550, 150 sama 700 gitu kan, yang 550, 150 sama 700. Lalu kita jumlahkan yaitu 1400, lalu kita bagi 3, hasilnya adalah 466,7. Ini juga sangat jauh lebih tinggi daripada rata-rata populasi ya. Tapi jika kita ambil dari sampel ya data yang sudah dikelompokkan gitu kan, jadi kita mengelompokkannya seperti ini gitu, data-data rendah kita pisahkan di sini, kemudian yang sedang di antara di sini, lalu yang tingginya di sini gitu ya. Lalu kita ambil masing-masing satu gitu, dari rendah satu, dari sedang satu, dari tinggi satu gitu ya. Misalnya kita ambil 30 dari kelompok rendah, 125 dari kelompok menengah, dan
550 dari kelompok yang tinggi, maka kita punya nilainya itu adalah 705 per 3, yaitu nilainya 235, yang relatif dekat dengan rata-rata populasi yang ini. Ya, seperti itu. Berikutnya kita akan membahas random cluster sample. Ada 2 tahap dalam random cluster sampling. Pertama, memilih secara random kelompok dari populasi atau cluster dari populasi. Kedua, setelah kelompok terpilih, semua elemen di dalam masing-masing kelompok atau hanya sebagian elemen dari masing-masing kelompok yang pemilihannya dilakukan secara random diikut sertakan dalam sampel. Cluster random sampling akan memberikan ketepatan yang tinggi jika variasi dalam kelompok lebih besar dibanding variasi antar kelompok. Jadi ini berlawanan dengan stratified random sampling. Berikutnya, non-random sample. Pemilihan unsur yang diikutsertakan dalam sampel kadang-kadang didasarkan atas opini seseorang yang merasa cukup tahu tentang masing-masing unsur, apakah cukup pantas diikutsertakan atau tidak. Sampel yang didasarkan pada keahlian seseorang tentang populasi dinamakan non-random sample atau judgment sample. Kualitas suatu non-random sample ditentukan oleh keahlian peneliti. Ketepatan informasi yang diperoleh dari non-random sample mungkin lebih rendah, sama atau lebih tinggi dibanding informasi yang diperoleh dari sampel random. Karena non-random sampel tidak ditentukan berdasar teknik statistika, ia sangat sulit untuk menduga secara objektif. Karena itu, statistik menggunakan sampel random yang akan menghasilkan penduga objektif tentang ciri-ciri populasi. Berikutnya, sampling dengan tanpa taruh kembali. Jika kita akan mengambil sejumlah barang dari dalam suatu kardus, kita mempunyai 2 pilihan, yaitu dengan menaruh kembali barang yang telah diambil sebelumnya, sebelum kita melakukan pengambilan berikutnya, atau tanpa menaruh kembali barang yang telah kita ambil sebelum pengambilan berikutnya. Jika kita memilih yang pertama, yaitu dengan menaruh kembali barang yang telah kita ambil sebelum pengambilan berikutnya, maka barang yang diambil dapat terambil, bahkan dapat berulang kali. Sementara pilihan kedua, yaitu tanpa menaruhnya kembali, ya, suatu barang hanya akan terambil sekali. Sampling di mana setiap unsur populasi dapat dipilih lebih dari sekali dinamakan sampling dengan taruh kembali. Sementara jika setiap elemen tidak dapat dipilih lebih dari sekali dinamakan sampling tanpa taruh kembali. Populasi dapat finite atau infinite. Bila dari suatu populasi yang finite dilakukan sampling with replacement atau sampling dengan menaruh kembali, maka secara teoritis populasi tersebut menjadi infinite. Karena berapapun ukuran sampel satu dapat tertarik kembali tanpa menghabiskan populasi. Untuk tujuan-tujuan praktis, sampling dari populasi finite yang sangat besar dapat dipertimbangkan sebagai sampling dari suatu populasi infinite. Ya, berikutnya distribusi sampling rata-rata. Parameter adalah ciri-ciri populasi, misalnya rata-rata populasi, mu, standar deviasi populasi, dan lain-lain. Untuk suatu populasi hanya ada sebuah nilai parameter. Artinya hanya ada nilai tunggal rata-rata populasi dan hanya ada nilai tunggal standar deviasi populasi sehingga parameter merupakan deterministik variabel. Statistika adalah ciri-ciri sampel, misalnya rata-rata sampel X, standar deviasi S, dan lain-lain. Jika suatu sampel ditarik secara random dari suatu populasi, maka terdapat sejumlah besar kemungkinan kombinasi sampel. Karena masing-masing kombinasi sampel memiliki satu nilai statistik, maka untuk populasi itu terdapat sejumlah besar statistik. Sehingga statistik merupakan suatu variabel random yang memiliki distribusi probabilitas atau statistik stokastik variabel. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dengan statistik sampel sebagai variabel randomnya. Sehingga distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas dari semua rata-rata sampel dengan ukuran tertentu yang ditarik dari suatu populasi. Untuk memperjelas definisi ini, kita ikuti contoh berikut ini. Misalkan ingin dibuat distribusi sampling rata-rata sampel dengan ukuran sampel 2 yang ditarik dari satu populasi yang memiliki 4 unsur, yaitu 3, 4, 6, dan 7. Rata-rata dan standar deviasi populasi itu adalah untuk rata-rata 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ya dibagi 4. Yaitu nilai-nilai ini dibagi banyaknya unsurnya. Yaitu 5. Sedangkan standar deviasinya itu adalah akar dari sigma X min mu pangkat 2 dibagi N, yaitu 2,5. Nah, jadi untuk nilai yang ini, ya, ini adalah akar dari
penjumlahan X min mu pangkat 2. Nah, dengan nilai X-nya itu adalah 3, 4, 6, dan 7. Jadi, penjumlahan dari 3 dikurang ya, X-nya sekarang 3 dulu, dikurang mu, dikurang 5, pangkat kedua. Ditambah, sekarang X-nya yang ini, 4 dikurang 5, pangkat 2. Ya. Karena kan ini tuh penjumlahan X min mu kuadrat, X min mu kuadrat, X min mu kuadrat, tapi X-nya berubah-berubah nilainya, gitu ya. Yang pertama X-nya 3, X-nya 4, lalu ditambah dengan ketika X-nya 6 dan ketika X-nya 7. Ya, yaitu di sini 6 min 5 pangkat 2 ditambah 7 min 5 pangkat 2 dibagi 4 ya. Nah, oke, dan ini sama dengan 3 min 5 kuadrat itu kan berarti min 2 kuadrat 4 ya. 4 ditambah 4 dikurang 5 itu kan min 1, dikuadratkan jadinya 1. Oke. 6 dikurang 5 juga 1, 1 dikuadratkan 1. 7 dikurang 5 itu 2, 2 dikuadratkan 4 ya, dibagi 4. Yaitu sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4, 10 ya. 10/4. Itu akar 2,5 ya, ini mestinya bukan nilainya, bukan 2,5 tapi akar dari 2,5 ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian dari sampling yang tanpa menaruh kembali dengan ukuran sampel N-nya sama dengan 2 dari elemen populasi N-nya 4 dapat diperoleh kombinasi kemungkinan hasil sampel sebanyak C42, yaitu 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial, yaitu 6 ya. Keenam, kombinasi sampel beserta rata-rata sampelnya yang diambil dari populasi tersebut dapat diikuti pada tabel 10.1. Sementara distribusi frekuensi rata-rata sampel ditunjukkan pada tabel 10.2. Ya, jadi tabel 10.1 ini adalah kombinasi kemungkinan hasil sampel dan rata-rata sampel. Sebelum kita membahas tabel 10.1, di sini saya kembali lagi ke bagian ini. Diperoleh kombinasi kemungkinan hasil sampelnya adalah sebanyak 6 gitu ya. Jika ukuran sampelnya 2, elemen populasinya 4, dan samplingnya ini tanpa ditaruh kembali. Seperti apa ke-6 kombinasi tersebut? Jadi di sini ukuran sampel N sama dengan 2 itu artinya misalkan kita mau memilih 2 bilangan dari sini, tetapi pemilihan pertama itu tidak dikembalikan lagi. Jadi ketika saya sudah memilih 3, nah saya tidak boleh memilih 3 lagi, kira-kira seperti itu. Sehingga kemungkinannya yaitu 3 dengan 4 ya, 3 dengan 6, 3 dengan 7 ya, 4 dengan 6, 4 dengan 7, dan 6 dengan 7. Seperti ini ya. 3 dengan 4, 3 dengan 6, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 4 dengan 7, dan 6 dengan 7. Dari ukuran sampel 2 ini kita punya rata-rata sampelnya gitu. Yaitu yang bagian yang pertama 3 dengan 4 kita punya rata-rata 3,5. 3 dengan 6 kita punya 4,5. Diperolehnya dari 3 ditambah 6 dibagi 2. Yang ini berarti 3 ditambah 7 dibagi 2, 5. 4 ditambah 6, 10 dibagi 2, 5. 4 ditambah 7, 11 dibagi 2, 5,5. Dan 6 ditambah 7 dibagi 2 itu 6,5. Jadi ini adalah rata-rata sampel yang kita dapatkan. Jadi ini merupakan kombinasi kemungkinan hasil sampel dan rata-rata sampelnya. Tabel berikutnya menunjukkan distribusi frekuensi dari rata-rata sampel. Jadi dari rata-rata sampel ini kita buatkan tabel baru ya, namun bilangan yang sama tidak diulang gitu ya. Jadi misalkan 5 dengan 5 ini tidak ditulis 2 kali, jadi hanya 1 kali saja. Kita hanya menuliskan rata-rata sampel yang berbeda. Jadi nanti barisnya itu adalah 3,5, 4,5, 5, 5,5, dan 6,5. Seperti ini. Baru nanti dituliskan frekuensinya. 3,5 1 karena memang muncul 1 kali. 4,5 1 karena memang muncul 1 kali juga. Dan 5 frekuensinya 2 karena memang 5-nya itu munculnya 2 kali ya. Di sini sama di sini ya. Dan seterusnya. Nah, nanti kita akan dapatkan jumlah frekuensinya adalah 6. Nah, kemudian untuk tabel 10.3 ini adalah distribusi sampling rata-rata dengan ukuran sampel 2. Nah, ini adalah distribusi samplingnya. Yaitu di sini dilihat probabilitas dari masing-masing rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya ya masih yang ini gitu ya. Probabilitas ini diperoleh dari ini ya, masing-masing frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Jadi untuk yang 3,5 probabilitasnya 1/6, untuk 4,5 probabilitasnya 1/6, dan untuk 5 probabilitasnya 2/6, dan seterusnya. Ya, jadi kita peroleh seperti ini probabilitasnya. Dan tentu saja jumlah probabilitas itu pasti 1. Untuk populasi yang finite,
atau terbatas atau terhingga, hubungan antara sigma X bar dengan sigma ini ditunjukkan pada rumus berikut ini. Sigma X bar sama dengan sigma per akar N dikali akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Di mana N besar ini adalah banyaknya unsur populasi dan N kecil ini adalah banyaknya unsur dari sampel. Dan akar dari N besar min N per N besar min 1 adalah faktor koreksi populasi finite. Jika N kecil kurang dari 0,005 dikali N besar, maka faktor koreksi akan mendekati 1 sehingga ia bisa dihilangkan. Jika populasi infinite atau jika sampling dilakukan dengan taruh kembali, maka hubungan antara sigma X bar dengan sigma adalah sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Dan dari rumus ini, kita memiliki kesimpulan bahwa sigma X bar akan turun jika N bertambah. Kemudian sigma X bar lebih kecil dibanding sigma. Kecuali jika seluruh unsur populasi nilainya sama besar. Sehingga sigma sama dengan sigma X bar sama dengan 0. Dan sigma X bar akan tetap meskipun N-nya bertambah. Untuk poin 1, ketika N-nya bertambah ya, maka pembagi dari sigma ini kan semakin besar. Dengan demikian nilai ininya tuh akan kecil gitu kan. Jadi semakin besar N maka nilai ini semakin mengecil gitu ya. Jadi sigma X bar akan turun jika N-nya bertambah. Ya. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan sigma karena kan kalau dalam hal ini sigma X bar ini adalah sigma dibagi akar N. Sementara nilai ini selalu positif, ya positifnya juga lebih dari 1 gitu ya, sehingga sigma X bar ini adalah sigma dibagi suatu bilangan yang lebih dari 1, sehingga nilai ini pasti akan lebih kecil, ya, dibanding nilai yang atasnya aja, gitu. Misalnya sigmanya 3 gitu ya, terus akar N-nya 2, maka 3/2 ini kan akan lebih kecil dibanding 3 gitu kan, ya. Karena 3/2 itu dari yang 3 ini dibagi dulu dengan 2 gitu, maka akan lebih kecil gitu ya. Jadi sigma X bar ini lebih kecil dibanding sigma, kecuali jika seluruh unsur populasi nilainya sama besar, artinya kan sigma sama dengan sigma X barnya 0 gitu kan. Jadi sigma X barnya akan tetap meskipun N-nya bertambah. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang the central limit theorem. Distribusi populasi berarti distribusi probabilitas dari suatu variabel random. Suatu populasi infinite yang mempunyai distribusi normal akan memiliki distribusi sampling rata-rata yang normal. Berapapun ukuran sampelnya, jika ukuran sampel N ditambah, maka standar deviasi distribusi sampling rata-rata akan makin kecil. Dan akhirnya distribusinya akan mengempis atau kolaps ketika N-nya mendekati tak terhingga. Gambar 10.2 menunjukkan distribusi sampling rata-rata dengan berbagai ukuran sampel dan suatu populasi infinite yang normal. Nah, yang ini. Ya. Sebenarnya ada tambahan yang ini juga. Nah, ini adalah gambar 10.2. Ada 4 buah kurva. Ada 4 buah kurva di sini. Untuk yang bagian pertama ini adalah distribusi populasi infinite yang normal dengan rata-ratanya mu dan standar deviasinya sigma gitu ya. Kemudian kalau yang ini berarti ini merupakan distribusi sampling rata-rata normal dengan ukuran sampelnya N1. Jadi ini namanya mu X1 bar. Dengan rata-ratanya mu X1 bar dan standar deviasinya adalah sigma X1 bar. Di mana sigma X1 bar ini kurang dari sigma. Makanya di sini kurvanya naik ke atas karena standar deviasinya mengecil gitu ya. Lebih kecil daripada yang ini. Nah, lalu di sini distribusi sampling rata-rata normal dengan ukuran sampelnya N2, di mana N2-nya ini lebih dari N1 dengan rata-ratanya mu X2 bar dan standar deviasinya adalah sigma X2 bar, di mana sigma X2 bar ini lebih kecil lagi dari sigma X1 bar gitu ya, dan tentu sigma X1 bar ini kan udah jelas kurang dari 0. Jadi ini lebih kecil lagi dari yang tadi, maka kurvanya juga makin meninggi gitu ya, makin mengempis gitu ya, makin kurus gitu ya, dia makin naik ke atas gitu ya, seperti ini. Nah, lalu yang terakhir ini, yang ini adalah distribusi sampling rata-rata normal dengan ukuran sampelnya N3 yang mendekati tak hingga, yang besar banget. Sehingga rata-ratanya kan mu X3 bar dan standar deviasinya 0 gitu ya. Sedangkan untuk mu-nya sendiri, mu itu akan sama dengan mu X1 bar, mu X2 bar, dan mu X3 bar. Ya. Nah, sedangkan untuk standar deviasinya, karena N1-nya kurang dari N2 dan kurang dari N3, maka standar deviasi dari X1 bar ini lebih besar daripada standar deviasi dari X2 bar dan lebih besar dari standar deviasi X3 bar. Ya. Jadi kalau N1 lebih kecil dari N2, standar deviasi dari X1 bar ini lebih besar dari standar deviasi X2
bar. Apa yang telah kita bicarakan mengenai distribusi sampling rata-rata sampai saat ini dapat diungkapkan dalam bentuk yang lebih formal ke dalam central limit theorem, yang artinya menyatakan rata-rata distribusi sampling rata-rata atau mu x bar akan sama dengan rata-rata populasi mu. Standar error rata-rata atau sigma x bar nih untuk populasi infinite nilainya adalah sigma dibagi akar n. Sedangkan untuk populasi finite nilainya adalah sigma dibagi n kecil dikali akar dari n besar min n kecil dibagi n besar min 1. Jika ukuran sampel cukup besar, yaitu n lebih dari 30, distribusi sampling rata-rata akan mendekati normal, apapun bentuk distribusi populasinya. Jika distribusi populasi normal, distribusi sampling rata-rata juga normal, berapapun ukuran sampelnya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang distribusi sampling proporsi. Misalkan terdapat 5 calon presiden yang masing-masing berumur 30 tahun, 35 tahun, 45 tahun, 50 tahun, dan 55 tahun. Sementara negara tersebut mengeluarkan peraturan baru bahwa yang dapat diangkat menjadi presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. Andai kata umur kelima calon presiden tadi merupakan suatu populasi, maka proporsi populasi yang berumur 40 tahun atau lebih adalah 3/5 atau 0,6 ya. Karena di sini ada 3 umur yang 40 atau lebih gitu ya, 45, 50 dan 55. Jadi ada 3 dari ke 5 umur di sini ya. Jadi 3/5 atau 0,6. Kemudian diambil sampel dengan ukuran n sama dengan 3. Katakan yang terpilih adalah 30, 45, 55. Berarti 2 dari 3 yang terpilih mempunyai umur 40 tahun atau lebih, yaitu yang 45 dan 55. Sehingga proporsi sampel P itu adalah 2/3 ya. Proporsi dari yang sini adalah 2/3 ya. Karena ada 2 yang lebih dari 45 dari 3 jumlah umur yang terpilih ini. Simbol P besar merupakan parameter, sedangkan P kecil adalah suatu statistik. Karena itu, P kecil dapat memiliki nilai yang berubah untuk sampel yang berbeda. Misalnya, kombinasi sampel 34, 5 dan 55 mempunyai P 2/3, sedangkan untuk kombinasi sampel 30, 35 dan 55 gitu ya, jadi dari kalau tadi kan terpilih 34, 5, 55, sedangkan ketika terpilih 30, 35, 55 maka P-nya itu adalah 1/3 gitu ya, karena hanya ada 1 yang umurnya di atas 40 di antara 3 umur ini gitu ya. Jadi P-nya 1/3. Jadi P-nya berubah-berubah ya. Ya. Nah, dari unsur populasi N sama dengan 5, jika dilakukan sampling tanpa taruh kembali dengan ukuran sampel 3, dapat diperoleh kombinasi sampel sebanyak C53 atau 10. Nah, ini adalah 5 faktorial ya, dibagi yang bawah 3 faktorial dikali atas kurang bawah 5 min 3 faktorial. Yaitu 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 min 2-nya 2 faktorial ya. Sehingga ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial ya, atau 3 kali 2 kali 1 ya. Lalu ini juga 3 faktorial dan ini 2 kali 1 ya, 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, ini ada 4 ada 2 ya, 4 sama 2 jadi 2, 5 kali 2 adalah 10 ya. Kombinasi sampelnya itu adalah sebanyak 10. Yang tadi kita ambil itu ada baru 2 sampel, ada 2 gitu ya, 2 sampel ya. 30, 45, 55 dan 30, 35, 55. Berarti ada 8 sampel lagi sisanya ya. Misalnya 30, 35, 45 gitu ya. 35, 45, 50 dan seterusnya ya. Nah, distribusi sampling proporsinya dapat dilihat pada tabel 10.6 seperti ini ya. Jadi ada sebanyak 10 kombinasi sampel. Kemudian masing-masing ini proporsinya adalah 1/3 karena di sini untuk yang pertama ini yang di atas 40 itu kan cuma 1 ya. Yang ini aja, ini juga cuma 1, ini cuma 1, yang ini ada 2, jadi 2/3, yang ini ada 2 juga, ini ada 2, ini ada 1, ada 2 juga, ini ada 2, yang ini ada 2, dan yang ini ada 3, ya, jadi yang ini proporsinya 3/3 atau 1, ya. Nah, kalau dijumlahin, proporsi sampelnya itu akan berjumlah 6. Nah, kemudian sekarang distribusi frekuensi proporsi sampelnya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan nilai sampel yang berbeda ya dari sampel ini. Ini kan ada 1/3-nya ada banyak, 2/3-nya ada banyak, dan 1. Jadi sebenarnya hanya ada 3 proporsi sampel yang berbeda ya. 1/3, 2/3, dan 1. Nah, kita tulis di sini. Lalu tinggal di sini frekuensinya. Jadi 1/3 itu ada berapa sih? Ada berapa sampel yang proporsinya 1/3, ternyata ada 3. Jadi frekuensi untuk yang 1/3 adalah 3, frekuensi untuk yang 2/3 adalah
6 ya, dan frekuensi yang satu adalah 1. Jadinya seperti ini. Dan jika dijumlahkan frekuensinya pasti akan 10 atau sebanyak-banyaknya kombinasi seperti itu. Nah, kemudian untuk distribusi sampling proporsinya masih sama, yang kolom pertamanya adalah proporsi sampelnya, lalu di sini probabilitasnya. Probabilitasnya adalah 0,3, ini tuh dari 3 berbanding 10. 3 dibagi jumlah frekuensi. 3/10, yang ini 6/10, yang ini 1/10. Jadi nilainya seperti ini. Dan jika dijumlahkan probabilitasnya hasilnya adalah 1. Ya, seperti itu. Kemudian distribusi sampling proporsi memiliki rata-rata mu P yaitu sigma P/10. Jika yang tadi sigma P-nya adalah 6 gitu ya. Dan maka jadi hasilnya adalah 6/10 atau 0,6. Kemudian dan mu P-nya ini sama dengan P ya. Tadi kan P besarnya juga 0,6 ya. Kita lihat di sini. P besarnya adalah 0,6. Kemudian untuk standar deviasinya itu adalah akar dari P min mu P pangkat 2 dibagi 10. Di sini P-nya itu adalah mulai dari 1/3 gitu ya. Yang ini ya P-nya. Ada 2/3 nanti gitu ya. Ada 1 dikurang mu-nya, yang ini dipangkatkan 2 nanti dibagi 10. Hasilnya 0,4/10 atau 0,04. Dan jika diakarkan nilainya adalah 0,5. Kemudian dalam membahas distribusi probabilitas dinyatakan bahwa bila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka persoalan binomial dapat diselesaikan dengan distribusi normal. Hal yang sama juga berlaku untuk distribusi sampling proporsi. Proporsi sampling akan memiliki distribusi mendekati normal jika baik NP maupun N1 min P lebih besar atau sama dengan 5. Dengan variabel random standar Z dirumuskan Z sama dengan P min mu P per standar deviasi P sama dengan P kecil min P besar dibagi standar deviasi P. Nah, proporsi sesungguhnya merupakan variabel random diskrit, karena itu pendekatan distribusi normal membutuhkan faktor koreksi kontinuitas yang besarnya 1/2N, sehingga variabel random standarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti di sini P-nya itu ditambah atau dikurangkan dengan koreksi kontinuitasnya. Setengahnya. Nah, contohnya, telah diketahui bahwa 2% barang kiriman ini cacat. Berapa probabilitas bahwa dari suatu pengiriman sebanyak 400 barang terdapat 3% atau lebih yang cacat? Berarti kan di sini mu P-nya itu adalah sama dengan P ya, yaitu 0,02. Ya, karena di sini 2% yang cacat gitu ya. Terus standar deviasinya adalah P dikali 1 min P per N, yaitu 0,02 dikali 0,98. 0,98 ini adalah 1 dikurang P, karena P-nya 0,02 ya. Jadi 1 min P-nya 0,98. Dibagi N, N-nya itu banyaknya barang, 400. Jadi nilainya adalah 0,007, ini adalah standar deviasinya. Jadi jika P-nya itu adalah 3%, berarti Z-nya itu adalah, kita lihat dari rumus yang ini, P plus minus 1/2N dikurang P per sigma P. P min 1/800, 800 ini adalah 400 kali 2 ya, dikurang 0,02, dibagi standar deviasinya. Jadi hasilnya adalah 1,25. Nah, ini kita bisa gambarkan kurvanya misalnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Z-nya 1,25. Kira-kira kurvanya seperti ini nolnya, dan 1,25-nya itu kan di sini ya, misalnya ya. Di soal bagian A yang ditanyakan itu adalah probabilitas terdapat 3% atau lebih yang cacat, sehingga ruas daerah yang dicari itu adalah luas daerah dari 1,25 ke kanan, yaitu yang diarsir ini. Luas yang diarsir ini kan berarti sama dengan luas dari semua segini, dari tengah ke sini, yang mana dari tengah ke sini itu kan luasnya adalah setengah gitu ya, 0,5 dikurangi luas dari sini ke sini ya. Nah, jadi sekali lagi luas daerah yang diarsir ini adalah luas dari sini ke sini, segini, semua segini dikurang dari sini ke sini. Nah, luas dari sini ke sini kita bisa lihat dari tabel ya. Kita lihat dari tabelnya adalah seperti ini. Jadi kita ambil yang Z-nya 1,25. Mudah-mudahan terlihat ya tabelnya ini. Kita lihat 1,25. Nah, ini ada 1,2-nya yang ini. Berarti 5-nya di atas. Nah, ini 0,05. Berarti nilainya adalah ini, 0,3944. Jadi luas dari tengah ke 1,25 itu adalah 0,3944 ya. Kita lihat kembali di sini. Nah, jadi luas yang ini tuh adalah 0,3944. Jadi luas ini itu adalah 0,5, yaitu dari semua segini,
dikurangi 0,3944 dan hasilnya adalah 0,1056. Ya, seperti itu. Ingat, kalau setengah kurva itu 0,5, kalau seluruh kurva itu 1 luasnya, ya. Nah, penyelesaian dengan cara lain, misalnya P sama dengan X per N, di mana X banyaknya barang cacat, maka X ini kan 3% dari 400, yaitu 12. Distribusi binomial tersebut memiliki rata-rata NP, yaitu 400 dikali 2%, yaitu 8. Dan standar deviasinya itu adalah akar dari N dikali P dikali 1 min N, yaitu 400 dikali 0,2 dikali 0,98. Yaitu 2,8. Ini 2,8 mestinya di luar akar ya, jadi bukan akar 2,8 tapi 2,8. Nah, karena X sama dengan 12 ini merupakan variabel diskrit ya, maka jika kita mau ganti ke continue, maka 12-nya ini kita kurangkan dengan 0,5 dan kita cari interval yang lebih dari 12 dikurang 0,5 atau interval yang lebih dari 11,5. Kenapa diambilnya lebih dari? Karena di soalnya pun memang yang dicari adalah peluang cacatnya itu lebih dari 3%. Ya, jadi Z-nya itu 11,5 dikurang 8 dibagi 2,8. Yang mana ini hasilnya adalah 1,25. Sehingga PX lebih dari 12 ini sama dengan PZ lebih dari 1,25 yang nilainya adalah 1,056. Nah, kenapa kita gunakan X-nya lebih dari 12? Karena yang ditanyakan itu kan peluang barang yang cacatnya itu lebih dari 3%. Sedangkan barang cacat 3% itu kan 12 totalnya gitu ya. Ada di atas ini ya, di bagian atas halaman ini. Untuk yang bagian B ini, pertanyaannya adalah probabilitas sebanyak-banyaknya 3% yang cacat. Sebanyak-banyaknya 3% berarti kan dia nilainya 3% atau kurang gitu kan. Berarti kan di sebelah kiri dari 3 gitu ya. Berarti yang ada di sini gitu. X ini kurang dari sama dengan 3 ya. Nah, sekarang kita cari Z-nya berapa ketika P-nya 3%. Nah, kita sudah dapat tadi ya, Z-nya adalah 1,25 sama seperti bagian A. Dengan cara yang sama seperti yang ini ya, kita dapetin Z-nya 1,25. Nah, 1,25. Berarti kalau sekurang-kurangnya 3 itu mestinya kurang dari sama dengan ya. Berarti ini juga kurang dari sama dengan gitu ya. Nah, di sini kita hitung dari sini sama kayak tadi. Nah, kalau tadi di sini adalah 0 dan di sini 1,25. Berarti kalau kurang dari 1,25 kan berarti seluruh kurva yang ini gitu kan. Nah, oke. Nah, ya, yang ini semua. Nah, berarti kan berapa luasnya ya? Berarti bisa diambil dari luas yang ini, yang setengah ini ya. Luas yang tengah ini dari ujung sini sampai tengah itu kan luasnya setengah. Ditambah luas yang ini dari 0 sampai 1,25, yaitu 0,3944. Nilai ini diperoleh dari tabel ya, sudah dijelaskan pada bagian A tadi. Jadi luas yang diarsir ini adalah 0,5 ditambah 0,3944, yaitu 0,8944. Oke, berikutnya adalah distribusi sampling selisih rata-rata. Misalkan kita mempunyai dua populasi infinite dengan rata-ratanya min1, min2, dan standar deviasinya adalah sigma 1 dan sigma 2. Kemudian dari kedua populasi diambil sampel dengan ukuran N1 dan N2. Untuk seluruh sampel dengan ukuran N1 yang diambil dari populasi pertama diperoleh distribusi rata-rata X1 dengan rata-ratanya mu X1 bar dan standar deviasinya sigma X1 bar. Begitu juga untuk seluruh sampel dengan ukuran N2 yang diambil dari populasi kedua diperoleh distribusi sampling rata-ratanya X2 bar dengan rata-rata mu X2 bar dan standar deviasi sigma X2 bar. Kemudian distribusi sampling selisih rata-rata X1 bar min X2 bar memiliki rata-rata mu X1 min X2 itu adalah mu X1 min mu X2, yaitu mu X1 dikurang mu 2, dan standar deviasinya itu adalah ini ya, seperti ini. Rumus standar deviasi di atas juga berlaku untuk populasi finite jika samplingnya dengan menaruh kembali. Tetapi untuk sampling tanpa menaruh kembali dan N yang relatif besar dibanding N besar, diperlukan faktor koreksi, yaitu ini. Akar N min N per N min 1 dalam menghitung standar deviasi rata-rata sampel. Jika N1 dan N2 besar, atau N1 dan N2-nya lebih dari 30, distribusi sampling selisih rata-rata akan mendekati normal dengan variabel random standarnya dengan rumus seperti ini. Contohnya, misalkan rata-rata pendapatan keluarga per hari di daerah kota adalah 10.000 dengan standar deviasinya 3.000. Sementara rata-rata pendapatan per hari di daerah pedesaan sebesar 4.000 dengan standar deviasinya 500. Jika diambil sampel random keluarga kota sebanyak 50 dan keluarga di pedesaan sebanyak 200, berapa probabilitas selisih rata-rata pendapatan keluarga per hari antara kota dan pedesaan lebih dari 5.000? Jadi selisih pendapatannya lebih dari 5.000, berapa probabilitasnya?
Nah, di sini kita untuk MIU 1 itu adalah rata-rata pendapatan di kota 10.000 dan MIU 2 itu rata-rata pendapatan di desa 4.000. Berarti standar deviasi satunya itu 3.000, Standar deviasi 2-nya 500. N1-nya atau banyaknya keluarganya 50 untuk di kota dan N2-nya 200. Berapakah peluang selisih pendapatannya lebih dari 5.000? Nah, berarti kita pakai rumus yang ini ya. Oke, ini kan X1 min X2-nya segini ya. X1 min X2-nya kan 5.000 ya, yang ini. X1 min X2-nya ini 5.000, lalu 10.000 min 4.000 ini dibagi standar deviasi X1 min X2 rumusnya yang ini. Akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N1. Kayak ini, nah kita akan dapatkan nilainya seperti ini. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan juga ya, mestinya ini tuh minus 2,35 ya. Jadi ini harusnya min 2,35. Berarti kalau digambarin di kurvanya ya, ini berarti di min 2,35 itu di sini kira-kira ya. Berarti yang lebih dari min 2,35 itu segini ya, sebanyak ini. Oke, jadi luasnya itu segini. Nah, yang kita tahu adalah luas dari sini ya, dari yang saya arsir 2 kali ya. Nah, ya, ini luas dari sini ke sini itu kan setengah ya. Berarti kalau luas yang diarsir, ini kan 0 ya. Luas ini kan sama aja dengan luas kalau dari sini ke 2,35. Ya. Ya, dari 0 ke 2,35 kan sama dengan dari min 2,35 ke 0. Nah, sedangkan dari 0 ke 2,35 itu luasnya bisa kita cari dengan tabel ya. Kita cari tabel dari 0 ke 2,35 itu artinya kita cari nilai Z-nya 2,35 di tabel tersebut, di tabel 5 ya. Kita cari di tabel 5 ketika Z-nya 2,35. Berarti kita ambil 2,3 di sini, berarti 5 yang atas ini 5. 2,35 itu berarti yang ini. 0,4906. Ini adalah luas dari 0 ke 2,35. Yaitu 0,4906. Luas dari sini ke 2,35 itu adalah 0,4096. Dan luas dari sini ke sini itu sama aja dengan luas dari sini ke sini. Berarti luas ini adalah sama seperti ini, 0,4096. Jadi luas yang diarsir atau luas ketika Z-nya lebih dari min 2,35 adalah 0,4096 ditambah 0,5 ya, yang ini ditambah yang ini, yaitu 0,9906 ya, seperti itu. Oh, sorry, ini harusnya 4906 ya, bukan 4096. Berikutnya kita membahas distribusi selisih proporsi dengan cara yang serupa pada sesi 10.6 pada sesi yang tadi, yang distribusi sampling selisih rata-rata dapat diperoleh distribusi sampling 2 proporsi sampel P1 dan P2. Distribusi sampling selisih proporsinya seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.6 mempunyai rata-rata seperti ini. Mu P1 min P2-nya sama dengan mu P1 min mu P2, yaitu P1 min P2. Dengan standar deviasinya, sigma P1 min P2 adalah akar dari sigma P1 kuadrat ditambah sigma P kuadrat. Nah, itu ini sigma P1 kuadratnya, ini sigma P2 kuadratnya. Jika populasi finite dengan N-nya lebih dari 0,05 N, maka faktor koreksi yang ini, yaitu akar N min N per N min 1, digunakan dalam menghitung standar error proporsi. Jika N1 P1, N1 1 min P1, N2 P2, N2 dikali 1 min P2-nya lebih dari 5, maka distribusi sampling selisih proporsi akan mendekati normal dengan variabel random standar, yaitu Z sama dengan P1 min P2 min P1 besar min P2 besar dibagi sigma P1 min P2. Nah, ini mohon maaf, ini juga ada kesalahan penulisan, ini mestinya N1 ya, ini harusnya N1, ini N2. Di mana N ini adalah ukuran sampelnya gitu ya. Kayak gitu. Sebagai contoh di sini ada petunjuk kuat bahwa calon A akan mendapat suara 60% dalam pemilihan. 2 buah sampel acak secara independen telah diambil masing-masing terdiri dari 300 orang. Tentukan peluangnya akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% yang akan memilih A. Peluang terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% yang akan memilih A. Oke, berarti kedua sampel tadi diambil dari sebuah populasi. Jadi kita anggap dua populasi yang sama, sehingga pi satunya itu sama dengan pi 2 ya. Peluangnya sama 0,6 juga gitu ya. Karena di sini peluang kuat calon A mendapat suara 60%. Jadi peluang calon A mendapat suara dari sampel pertama itu 0,6. Akan mendapat suara juga di sampel kedua juga 0,6 gitu ya. Atau 60%. Jika X adalah banyaknya orang yang memilih A dalam sampel ke-1, dan Y adalah banyaknya orang yang memilih A dalam sampel kedua.
Maka yang dicari adalah peluang selisih antara perbedaan persentase yang memilih A dari sampel pertama dikurangi yang memilih A pada sampel kedua, gitu ya. Itu kurang dari 10%. Atau kebalikannya, yang memilih A di sampel kedua dikurangi yang memilih A di sampel pertama, itu juga kurang dari 10%. Selisihnya kan, selisih itu kan bisa aja yang ini lebih banyak atau yang ini yang lebih banyak, gitu ya. Kalau yang ini lebih banyak berarti kita pakai rumus ini, kalau yang Y lebih banyak berarti kita pakai rumus ini, gitu ya. Kan ini atau ya, ini atau ini. Berarti kan kalau digabung gitu ya, yang ini kurang dari 10% atau Y per N2 min X per N1 itu kurang dari 10%. Berarti ini kalau digabung hasilnya akan jadi kayak gini. Kedua pernyataan tadi kalau digabung jadi kayak gini. Nah, yang ini tuh dari mana? Nah, ini tuh kalau kita kalikan dengan min 1, kita kali dengan min 1 itu akan menjadi min Y per N2 ditambah X per N1 lebih dari min 10%. Kalau dikali min, ini lambangnya ganti jadi lebih dari ya. Jadi lebih dari ini dikali min, ini juga dikali min. Jadinya min Y per N2 ditambah X per N1, yang ininya min 10%. Min Y per N2 ditambah X min Y per N2. Berarti min 10%. Di sini kan berarti ada X per N1 min Y per N2 sama kayak gini. Tapi dia lebih dari min 10%. Bisa ditulis yang kayak gini. Dari sini sampai sini. Nah, ini tuh menyatakan X per N1 min Y per N2 itu lebih dari min 10% gitu. Nah, sedangkan dari yang ini, kita lihat yang ininya. X per N1 min Y per N2 kurang dari 10% ini. Jadi, dari dua pernyataan ini, kita punya ini. Gitu. Nah, jadi kemudian menurut teori di sini kan, selisih rata-ratanya ini kan 0 ya. Karena kan selisih rata-rata itu tadi rumusnya adalah mu rata-rata P1 dikurang rata-rata P2 gitu ya. Sedangkan kita punya rata-ratanya sama ya. P1 rata-ratanya adalah 0,6, P2 juga 0,6. Jadi selisih rata-ratanya 0. Sedangkan standar deviasinya kita pakai rumus yang ini. Populasi pertamanya ini kan peluang dari yang pertama kan 0,6 gitu ya. Dikali 1 min peluang yang pertama berarti 0,4. Dibagi jumlah populasi di pertama N1 kan, bukan P1. Ditambah peluang dari yang kedua, sampel kedua kan 0,6 juga. 1 min P2 0,4. Dibagi 300 juga. Gitu. Ya, jadi hasilnya ini 0,24 per 300. Ditambah 0,2448 per 300. Kita sederhanakan 0,48 dibagi 3 itu adalah 0,0016 ya. Dan akar dari 0,0016 itu adalah 0,04. Nah, jadi standar deviasinya adalah 0,04 gitu ya. Oke. Nah, standar deviasi dari selisih proporsi ya. Jadi standar deviasi dari selisih proporsi itu adalah 0,04. Nah, bilangan Z yang perlu ialah berarti Z1-nya itu min 0,1 dikurang 0 per 0,04 P1 min P2. P1 min P2 ini adalah selisih peluang gitu ya. Jadi kalau dilihat dari soal ini kan selisih persentasenya itu kan 10% gitu ya. Berarti ini tuh adalah selisihnya itu bisa dilihat dari sini ya. Sama juga dengan X per N1 min Y per N2. Berarti kan 0,01-nya ini adalah selisih antara yang memilih A di sampel pertama dengan yang memilih A di sampel kedua gitu kan. Nah, ini kan berarti min 10% sampai 10%. Untuk Z1-nya kita pilih peluangnya min 10% atau min 0,1. Jadi P1 min P2-nya di sini min 0,1. Dikurang 0 karena di sini 0 itu adalah 0,6 dikurangi 0,6. Atau selisih dari mu1 dengan mu2 ya. Kemudian dibagi standar deviasinya yaitu 0,04. Jadi min 2,5. Dan Z2-nya itu berarti kita lihat dari sini gitu ya. 0,1 dikurang 0. P1 min P2. 0,6 min 0,6 itu adalah 0 gitu ya. Ini dibagi standar deviasi lagi yang udah kita dapat tadi. 0,04. Sigma P1 min P2 ini sama saja dengan sigma SP gitu ya. Kan selisih proporsi gitu ya. Atau proporsi 1 dikurang proporsi 2. Nah, seperti ini dan ini hasilnya 2,5. Nah, terus kita cari luas daerahnya gitu kan. Nah, berarti kan kalau dilihat dari sini kan kayak gini, yang ini 2,5, yang ini 2,5, yang ini 0. Berarti kan dari sini sampai sini. Berarti kan segini. Nah, berarti kan ini sama dengan 2 kali dari luas ini. Nah, luas ini kita bisa ambil di tabel kan. 2,50 berarti yang ini yaitu 0,4938 ya. Jadi luas ini adalah 0,4938 gitu ya. Nah, luas ini kan sama ya. Luas ini tuh sama seperti luas ini. Jadi
ini ditambah ini, atau 2 kali ini. Ya, jadi luas ini adalah 2 kali 0,4938, yaitu 0,9876. Jadi peluang akan terjadi perbedaan persentase tidak lebih dari 10% itu adalah 0,9876. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.